Ayat 3 sama-sama yuk. Harta dan kekayaan ada rumahnya, kebajikan tetap untuk selama. Silakan duduk saudara Tuhan. Haleluya. Saudara dalam Tuhan kita percaya. Pada umum manusia yang dicari apa sih? Kebahagiaan. Bahagia. Ya. Siapapun kita, entah hidup di desa, di kota, satu hal yang dia cari, kebahagiaan. Disebabnya orang berlomba-lomba, ngejar karir tinggi-tinggi, waduh, nggak salah. Ngejar jabatan tinggi-tinggi, wah bukan main, jabatan tinggi-tinggi, nggak salah. Ngumpulin uang sebanyak-banyaknya, nggak salah juga, nggak salah. Tapi kebahagiaan bukan kerja itu, bukan. Tetapi kebahagiaan seseorang bukan daripada banyak hartanya, banyak karyanya, tinggi pangkatnya, tidak, saudara, tidak. Walaupun itu perlu, nggak apa-apa, silakan. Karena buktinya banyak orang kaya terkenal yang nggak bahagia. Kita lihat bagaimana orang-orang yang terkenal, kan, ya kan? Michael Jackson siapa nggak tahu, Martin Toro siapa nggak tahu. Kaya, yes. Terkenal, yes. Bunuh diri. Overdose. Apa? Bagaimana dengan Presiden Brasil, Vargas? Presiden. Kekuasaannya jangan ditanya Presiden. Bunuh diri. Menembakkan di kepalanya. Cetes. Kebahagiaan tidak. Bagaimana Adolf Hitler? Adolf Hitler Jerman juga. Kaya. Bukan main. Tapi dia menabrakkan diri di kereta, dia bunuh diri. Artinya apa dalam Tuhan? Kebahagiaan tidak terletak dari engkau terkenal, engkau tinggi jabatanmu, engkau baik sekalipun banyak hartamu, nggak terhitung. Kalau kita nggak berseri, ini uang nggak berseri, boleh-boleh aja. Tapi nggak ada itu. Kembali ke firman Tuhan. Matius 12 tetapkan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Ini kuncinya, saudara. Begini kuncinya. Kebahagiaan terletak dari kita takut akan Tuhan. Itu kuncinya. Terus kita berkata, apa sih takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan bukan takut ketakutan sama dia, takut kali itu. Kalau kita lihat dari bahasa Ibrani, takut akan Tuhan itu bahasa Ibrani yireh. Artinya irahnya rasa hormat kagum, ya, sehingga mendorong seseorang untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yirah itu takut akan Tuhan, yirah bahasa Ibraninya itu rasa hormat kagum sehingga mendorong seorang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu letaknya kebahagiaan. Sehingga kita berkali-kali takut akan Tuhan lah, jangan begitu. Kita takut akan Tuhan tuh kalau lakukan gitu. Saudara Tuhan, kita akan mengupas apa ciri-ciri hidup takut akan Tuhan. Yang pertama, ciri-cirinya orang yang suka, orang takut akan Tuhan, dia orang suka Taurat Tuhan, perintah Tuhan. Kalau kita mengatakan aku takut akan Tuhan, kalau kita nggak tahu Tuhan, nggak tahu perintahnya, berarti kita nggak takut akan Tuhan. Cuma di mulut doang takut akan Tuhan, tapi melanggar perintahnya. Takut akan Tuhan itu menuruti, taat akan perintah Tuhan, itu takut akan Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan, Tuhan katakan Yohanes sekalian, aku memberikan perintah baru padamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Artinya mengasihi, mengampuni. Kalau kita masih ada akar pahit, benci sama orang, tidak mengampuni, artinya kita tidak hidup takut akan. Gampang mengartikannya sebenarnya, mudah mengartikannya. Lihat aja, apakah dia menurut perintah Tuhan? Apa dia katakan Tuhan, perintah Tuhan?
Disertai mengasihi, apakah dia lakukan itu? Kalau tidak melakukan, lu nggak tahu Tuhan. Pantas hidup lu nggak berbahagia, susah mulu, susah. Kan gitu. Firman Tuhan katakan, janganlah engkau menjauhkan diri Tuhan ibadah. Seperti biasakan beberapa orang, kaiman saling ngasih dan saling melakukan undangan. Tentang ibadah. Kalau kita malas ibadah, artinya menunjukkan kita tidak hidup takut akan Tuhan. Gampang sih sebenarnya. Mengimitasikan orang hidup takut akan Tuhan enggak. Lu malas ibadah, malas baca firman Tuhan, malas berdoa, lu bilang hidup takut akan Tuhan. Bohong. Bohong. Ibadah yang malas. Banyak alasan, semudah alasan. Banyak alasan, bohong. Gua lagi betul ya. Waduh, kepala gua pusing nih. Waduh, gua ada kadang-kadang nih. Banyak aja. Ada gerimis. Dibikin alasan tuh gerimis tuh. Judulnya malas. Itu tandanya nggak takut akan Tuhan. Ya kan? Baca kitab malas dulu baca kitab. Tapi nongkrong di HP banyak, berjam-jam. Lihat aja, TikTok, berjam-jam. Iya kan? Berjam-jam. Baca kitab malas. Itu ngomong hidup takkan Tuhan. Bagaimana mungkin bisa berbahagia itu? Sedih, terus gue gak punya duit. Bukan itu ukurannya. Bukan. Gue susah. Besok gak tahu makan apa. Tapi gak perlu sedih. Enggak harus begitu sedih, bukan lah. Kalau kita takut akan Tuhan, ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Ada aja pasti ada. Dan kita sudah mengalami, kita berjalan hidup kita sampai sekarang ini kita menjalani, kalau kita mengalami hal tersebut, iya kan? Bagaimana ketika kita susah, bagaimana waktu nggak ada uang, bagaimana besok kita nggak tahu makan apa. Tapi kalau Tuhan buka jalan, dikala kita tekun, kita apa Tuhan, kita takut akan Tuhan, hidup akan Tuhan tetap buka jalan. Itu kalau dulu Tuhan mengenai firman-Nya, Tuhan tolong kita, maka sekarang Tuhan yang sama tolong kita. Kenapa nggak gitu sih pikiran kita? Tuhan dulu kan tolong kita. Kita beriman masalah yang sama yang kita hadapi, Tuhan yang sama juga, yang kuasa yang sama, dulu sekarang dan tidak berubah, itu juga menolong kita. Soalnya begini iman kita, soalnya seperti itu. Ya, jangan lupa makan tapi renungkan siang malam. Dan Tuhan juga di dalam Lukas 18:1 juga udah mengumpamakan tentang hakim yang adil. Dulunya apa? Supaya kamu jangan cemburu, berdoa. Ya kan? Oh, aku udah berdoa, Tuhan belum jawab, udah sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan. Jangan hitung gitu dong. Perumpamaan di Lukas 18 ayat 1 itu tentang perumpamaan tentang hakim tak adil, ya. Bagaimana si perempuan janda itu selalu mengedor hakim tak adil itu. Akhirnya apa? Waktunya akhirnya dijawab oleh hakim. Waktu Tuhan dikala kita nggak jemu-jemu berdoa, gedor pintu surga, mintalah maka diberikan padamu, carilah engkau mendapat, ketuk maka pintuanku, jangan minta menerima, mencari mendapat, mengetuk baginya ketubuhan. Itu suatu yang pasti, saudaraku. Kita gedor pintu surga, gedor terus. Masa kan nggak kebuka? Hakim yang nggak ada digedor sama perempuan janda itu terbuka. Apa sih kekuatan janda itu sih? Kalau lihat bukuan Lukas 18 tuh, kalau kita baca, apa sih hebatnya perempuan janda itu? Udah tua lagi. Apa hebatnya? Tapi digedor tuh hakim. Didatangin terus, digedor terus. Terbuka tuh, dijawab. Masa kan kalau kita nggak gedor pintu surga, Tuhan nggak buka jalan buat kita. Soalnya iman kita seperti itu. Hidup takut akan Tuhan, kalau tak kebahagiaan. Yang pertama, yang kedua, saudara-saudara,
Ciri orang takut akan Tuhan, orang selalu bersyukur walaupun di tengah masalah. Di tengah masalah, di tengah tantangan, di tengah pergumulan, tetap bersyukur kepada Tuhan. Soal masalah, berkali-kali saya katakan, semua kita mengalami masalah. Kalau memang Tuhan katakan, semua ini kuasa padamu, supaya kau berada masa dalamku. Dalam dunia kamu mengalami masalah. Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan dalam Yohanes, kamu yang hidup, kamu yang masih menaklukkan diri, kamu yang masih hidup bernapas, kamu mengalami masalah. Itu yang Tuhan katakan buat kita. Soal masalah. Tapi pilihannya apakah kita bersyukur dan masalah? Ini pilihan. Masalah memang ada, siapapun punya masalah. Ini bukan pilihan. Tapi yang bersyukur itu pilihan. Apakah kita takut akan Tuhan? Pilihannya adalah bersyukur pada Tuhan di tengah-tengah masalah. Ini penting. Kita milih bersyukur apa enggak? Kalau masalah, semua masalah. Orang takut, orang dalam Tuhan gak dalam Tuhan sama punya masalah. Orang percaya Yesus gak percaya sama punya masalah. Lu kira orang punya jabatan tinggi mau jadi nggak jabatan sama, direktur sama kondektur sama punya masalah. Orang di kolong jembatan hidupnya sama di apa tuh istana sama punya masalah. Nggak ada beda. Yang beda adalah pilihan dan masalah. Apakah kau bersyukur atau apa? Itu beda. Kalau kita hidup takkan Tuhan, kita mampu bersyukur di tengah-tengah masalah. Ini penting. Saya sudah sampaikan berkali-kali tentang Daud. Bicara masalah, Daud mudah masalah. Ya kan? Dia hidup di tengah-tengah padang gurun. Dari padang gurun satu, padang gurun yang lain. Padang gurun bicara masalah. Artinya Daud bicara dari masalah satu ke masalah yang lain. Dan bahkan Mazmur 23 ayat 4 katakan, aku dalam bayang-bayang maut, bayangin. Dalam bayang kematian, dalam maut itu masalah udah titik terendah itu. Daud hampir mati. Kita bukan titik terendah, hampir mati sebelum berkalah. Tapi Daud memilih bersyukur. Dia katakan bersyukur kepada Tuhan sebab dia baik, bahwa selama-selama kasih setianya. Bersyukur kepada Tuhan sebab dia baik, bahwasanya kasih selama-selama setianya. Berkali-kali Daud mengatakan itu. Dan itu Daud katakan ketika dia di tengah-tengah masalah. Itulah ciri hidup orang takut akan Tuhan. Yang maju kena, mundur kena di tengah masalah. Tapi Tuhan berjalan keluar. So endingnya kita lihat luar biasa, jauh endingnya. Itu pilihan saudara kata Tuhan. Hidup ini pilihan. Kita milih apa? Mau bersungut-sungut, Pak orang Israel. Milih bersungut-sungut seperti orang Israel. Saya berkali-kali juga katakan, Tuhan punya rencana buat orang Israel ketika Tuhan mengeluarkan orang Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Itu rencana Tuhan. Bukan membawa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan mati di padang gurun. Bukan rencana Tuhan itu, bukan. Tapi betul adalah mereka harus membawa padang gurun. Itu betul. Tapi bukan endingnya di padang gurun, tapi endingnya tanah Kanaan yang penuh susu dan madunya. Itu endingnya, itu rencana Tuhan, karya keselamatan Tuhan yang luar biasa untuk bangsa Israel. Sebenarnya demikian untuk kita semua, saudara dalam Tuhan. Setiap kita Tuhan punya rencana indah untuk kita semua. Kita nggak nangkep, susah nangkepnya. Ini buntu, nangkapnya buntu kadang-kadang orang Kristen. Nggak buka hati sih sama Tuhan. Pertanyaan setengah-setengah, susah jadi ini nangkapnya. Iman kita setengah-setengah pada Yesus. Apalagi orang Kristen baru lahir tuh, begitu belajar orang Kristen tuh, susah nangkapnya. Untuk percaya rencana Tuhan bagi dia indah, susah nangkapnya. Hingga pada mati di padang gurun. Bersungguh-sungguh orang Israel ketika ada masalah. Engkau bawa aku dari Mesir ke padang gurun supaya aku mampus, mereka-reka yang tidak. Bayangin. Jahatnya orang Israel mereka-reka rencana Tuhan indah menjadi mereka-reka yang jahat. Yang tidak. Hati-hati saudara, hati-hati ini. Ini saya dapat sesuatu.
Kadang-kadang kalau khotbah saya dapat sesuatu di sini, gitu. Di pas khotbah. Kadang-kadang orang Kristen gitu, mereka yang jahat pada Tuhan. Tuhan mereka yang baik untuk kita. Ketika dalam perjalanan kita mengalami padang gurun, kita mereka yang jelek. Padahal itu bagian dari proses perjalanan kita menuju tanah Kanaan. Proses. Gambaran orang Israel dari Mesir ke tanah Kanaan dari padang gurun itu gambaran kita orang percaya. Siapapun kita pasti akan mengalami yang namanya padang gurun. Itu suatu yang pasti. Tidak bisa elakkan. Mau kau kaya atau miskin sama. Baik kau hidup di mana, di desa, di kota sama kau lari keluar negeri sama. Selama saudara masih bernapas, sama. Tapi mereka orang Israel begitu padang gurun, di Massa dan Meriba dan peristiwa yang lainnya, yang mana air tidak pahit, lalu mereka mengatakan, engkau bawa aku ke padang gurun ini supaya aku mati. Hati-hati perkataan. Hati-hati perkataan bukan kuasa. Pertanyaannya, orang Israel yang keluar dari Mesir mati gak? Enggak. Mati gak? Orang Israel yang dikeluar dari Mesir umur 20 tahun ke atas, dia kan ngomong berkali-kali pada Musa kan, pada Allah juga. Engkau bawa aku dari Mesir ke padang gurun supaya aku mati. Betul mati dia. Hati-hati omongan. Hati-hati mereka kejahatan Tuhan. Hati-hati. Tuhan punya pertanyaan bagi kita semua. Ketika kita mengatakan sesuatu pada kita, apa Tuhan, dengan itu aku sakit, mungkin tidak sembuhkan, aku bisa mati, ya mati kamu. Aku miskin terus Tuhan, aku tidak miskin lah kamu. Iya. Kau bilang miskin terus, ya miskin terus lah. Kau gimana itu kan? Omongan itu kan, ya susah. Kau buat aku miskin, mana ada Tuhan buat aku miskin? Kita sendiri ngomongnya, aduh. Tuhan membuat aku sulit, ya udah. Jadilah kau sulit. Selesai. Hati-hati. Kita nggak pernah mesir loh. Kita nggak mesir. Tinggal bersyukur. Tapi kalau kita rubah dari syukur bakal bersyukur Tuhan, perhatikan. Hidup akan Tuhan, bersyukur apapun yang terjadi. Ketika kita nggak bersyukur, ya, tetap si Daud udah masalah pada mulut, tetap dia bersyukur tetap. Tapi Tuhan air yang merubah kepahitannya menjadi manis. Merubah masalahnya jadi suatu kebahagiaan. Bisa begitu? Ya bisa. Di dalam ucapan syukur kita memang begitu. Ketika kita mengucap syukur, bisa merubah penderitaan kita menjadi tarian. Firman Tuhan katakan, ada sukacita maksudnya. Karena pertama Tuhan beri kekuatan, kedua Tuhan beri jalan keluar, ada sukacita sorak-sorai luar biasa. Emang itu rasanya sudah tahu. Emang itu. Ya. Selanjutnya yang ketiga, saudara Tuhan, lanjut ke dalam kita. Ciri orang takut akan Tuhan, dia pasti menjauhkan kejahatan. Firman Tuhan katakan gini di Amsal, ya. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Amsal 8:13. Takut akan Tuhan, membenci kejahatan. Kalau kita mau suka-suka dengan kejahatan, menyerempet-nyerempet kejahatan, senang dengan kejahatan, berarti kita nggak takut akan Tuhan. Udah tahu itu salah, udah tahu itu menipu, udah tahu itu korupsi, terus kita masih melakukannya. Tidak takut akan Tuhan. Udah tahu berzina itu salah, engkau lakukan, engkau nempet-nempet, engkau deketi, engkau melakukannya. Kau tidak takut akan Tuhan. Udah tahu fitnah salah, engkau melakukannya karena kau sakit hati sama orang itu, kau melakukannya. Kau tidak takut akan Tuhan. Aku tahu benci kejahatan. Firman Tuhan katakan, kalau kita benci kejahatan, kita
kita tahu tangan Tuhan. Hidup aja. Jahat, kayak bersungut-sungut mulu. Cobain Tuhan gitu, orang Israel. Ya. Mencobai Tuhan terus hidupnya. Begitu terus. Kita lihat Yusuf ya. Tahu cerita Yusuf ya? Di rumah Potifar. Rumah bosnya Potifar. Nama isi Potifar siapa? Nggak ditulis. Kita isi Potifar doang. Tante Poti. Nah, Tante Poti. Ini Tante Poti nih. Dulu juga ada. Yang nama Tante Girang dari dulu udah ada. Emang sekarang aja Tante Girang. Dulu juga ada. Zaman Mesir dulu ada Tante Girang. Itu Potifar istrinya tuh Tante Girang. Yang suka dengan daun muda. Suka daun muda tuh. Ya kan? Digodain Yusuf, digodain mulu tuh. Dijelain kan? Ya kan? Jadi ini kan firman Tuhan katakan pada saat itu rumahnya kan sepi kan. Kalau saya bisa dramatis begini nih. Bujangnya dipanggil. Dia rumahnya misalnya rumahnya di Menteng ya, misalnya Menteng gitu ya. Gimana rumah Menteng, katakan di Menteng. Di Potifar tinggal di Menteng. Nih. Dul. Nih, lo beli kopi dulu. Nah, beli kopi di Bandung sana. Kopi di Bandung ya. Mina sini nih. Nih, beli nih. Beli apa? Tahu apalah. Beli apa kacang apalah di Surabaya ya, Di Surabaya. Rumahnya di Menteng, beli kacangnya di Surabaya. Yang satu kopi di Bandung. Tujuannya biar rumah sepi gitu loh. Iya, rumah sepi kok. Anda bingung nggak? Kok bisa rumah sepi sih? Seorang pejabat rumahnya rame, penjaganya banyak, pengasuhnya, pembantu-pembantunya banyak. Tapi Tuhan katakan rumahnya sepi. Jadi tak kerjaan ini nih Tante Potifar nih. Tuh bujang-bujang suruh beli kopi di Bandung, yang satu Surabaya, yang satu di Medan. Dia sepi rumahnya. Udah sepi diinjak tuh Yusuf. Dia kan jahat kan? Jahat. Tante Girang namanya juga. Udah sepi, udah Yusuf deketin. Ucup. Iya ucup. Dosa kan begitu. Dosa nggak langsung. Oh nggak gitu. Dosa pelan-pelan dulu. Rayuan gombal, rayuan magis. Namanya dosa emang begitu. Emang enggak, itu kasar tuh. Makasih. Dilus-lus dulu, ucup, ya kan? Nanti kita bacanya nggak ada di Alkitab begitu, nggak ada disuruh membantu, nggak ada. Tapi kan ya, anehnya rumah sepi, kok bisa sepi sih? Ya kan? Ya, di tante kan biasa tante bilang kan gitu, ucup. Nah ucup orangnya tetap komitmen. Sulit kan, ya kan? Untuk ngalah-ngalahin sulit kan? Masalah kan bagi dia gitu kan, masalah kan? Dia kabur. Ya kan? Ada masalah dia kabur, dia kabur bukan melakukan dia dalam kondisi ini dia kabur. Terus jubahnya kan dia robek kan? Masalah kan? Masalah. Tapi banyak orang Kristen ya. Bukan ada Potifar, Tante Potifar lari. Dia malah, ada Tante Potifar. Tante. Nah ini repot dengan Kristen. Repot. Saudara Tuhan, takut akan Tuhan itu menjauhkan kejahatan. Apapun bentuk kejahatan. Banyak. Galatia 5, 21 ke 23, 19 ayat ke 21 kan jelas sekali. Perbuatan daging itu bukan kejahatan. Dan Tuhan menentang hal tersebut. Percidran, pemecahan, permusuhan, iri hati, perselisihan. Jangan iri hati, itu kejahatan juga iri hati. Membuat selisih satu masalah kejahatan juga di mata Tuhan. Membuat perselisihan lagi domba lu. Jahat sama Tuhan gitu. Saudara Tuhan, ciri orang Tuhan yang pertama, orang yang suka taat
pada tahu Tuhan atau perintah Tuhan. Orang yang bersyukur walaupun di tengah-tengah masalah yang dihadapi. Orang yang menjauhkan kejahatan. Terus apa sih berkat ada yang bagi orang yang takut akan Tuhan? Pertama, orang yang takut akan Tuhan akan mengalami pemeliharaan Tuhan, itu pasti. Kalau kita saudara Tuhan, hidup takut akan Tuhan, ada namanya pemeliharaan Tuhan. Pasti itu kan. Takut akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkurangan orang Tuhan. Tidak akan berkurangan orang yang Tuhan. Itu janji Tuhan bagi kita hidup takut. Enggak ada kekurangan. Bisa kekurangan, bisa materi, oke, bisa apa? Enggak ada kekurangan. Tuhan akan memberikan, akan melengkapi, akan mencukupkan apa yang kita butuhkan ketika kita hidup takut akan Tuhan. Itu janji Tuhan. Aku akan menuliskan kepadu, Tuhan katakan, menuliskan dan kemuliaan dan sukses. Ini janji Tuhan bagi mereka yang takut Tuhan. Saudara Tuhan, saya mau katakan begini, firman-firman Tuhan, janji-janji Tuhan yang Tuhan ucapkan, yang Tuhan nyatakan dalam firman-Nya, itu akan terjadi bagi kita yang hidup takut akan Tuhan. Firman Tuhan katakan ini, katakan begini, Roma 8:28, Tuhan turut bekerja, kan katakannya, aku turut bekerja, Tuhan katakan, aku turut bekerja dalam sesuatu untuk mendapatkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia, mereka hidup seturutkan Tuhan. Firman Tuhan ini ada dua sisi. Satu, ada janji Tuhan. Janji Tuhan apa? Tuhan turut bekerja dalam sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan. Perintahnya apa? Bagi orang yang mengasihi Dia. Ketika kita memenuhi perintahnya, kita mengasihi Tuhan, kita hidup dalam Tuhan, maka janji-janji Tuhan akan digenapi. Ketika hidup dalam takut akan Tuhan, maka janji Tuhan pemeliharaan bagi kita akan digenapi. Oh, enggak di sini. Ketika kita hidup akan Tuhan, ini bicara ketakutan nih, perintah Tuhan nih. Ketika kita hidup akan Tuhan, maka janji-janji Tuhan akan digenapi. Pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita itu digenapi. Aku akan segala kepulangmu, kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Itu pasti digenapi ketika kita sudah taat. Kita mesti paham ini. Mesti paham. Boleh aja kita mengucapkan Tuhan janjimu begini, Tuhan janjimu begitu, oh, silakan aja. Engkau kata Tuhan turut bekerja sesuatu tentang kebaikan, betul. Tapi bagi siapa sih? Bagi orang yang mengasihi, bagi orang yang menurut perintahnya. Itu aja. Kita mesti paham itu, saudara. Mesti paham. Pemeliharaan itu akan terjadi bagi anak-anak, bagi orang Kristus, bagi kita semua yang hidup takut akan Tuhan. Terusnya apa? Akan mengalami perlindungan Tuhan, pasti. Ya kan? Malaikat Tuhan akan firman Tuhan katakan, Mazmur 34 ayat 8, malaikat Tuhan akan bergema sering orang yang takut akan Tuhan. Malaikat Tuhan akan bergema di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Ketika kita hidup akan Tuhan, malaikat Tuhan bergema sekeliling kita. Kita selalu mengatakan ada malaikat Tuhan melindungi kita. Itu benar. Tapi pertanyaan, lu hidup akan Tuhan ya? Enggak ada malaikat Tuhan melindungi lu. Gampang aja. Gampang aja. Kenapa malaikat Tuhan melindungi kita? Karena itu Tuhan. Banyak kesaksian saudara Tuhan. Waktu saya disantet, waktu saya diancam, mau dibunuh, waktu pelayanan ke pedalaman, saya merasakan malaikat Tuhan. Itu benar, firman Tuhan. Malaikat Tuhan di sini kita itu benar. Ada malaikat Tuhan menjaga kita, betul. Ketika engkau hidup takut akan Tuhan, itu benar. Ya. Ada perlindungan Tuhan buat kita saudara Tuhan. Ya. Tuhan adaku bertahan ke gunung batuku. Ya. Tuhan katakan juga, aku berperang ganti engkau. Di dalam masalah Tuhan berperang ganti engkau. Itu benar. Masalahnya engkau hidup dekat Tuhan bangga. Itu benar. Itu pertanyaan. Ya. Banyak hal. Mengalami pertolongan Tuhan itu pasti saudara Tuhan. Mengalami damai sejahtera pasti. Itu pasti. Sesuatu yang pasti. Ketika kita hidup dengan Tuhan, banyak hal yang tak peroleh,
banyak pertolongan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada pembelaan Tuhan, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita. Firman Tuhan berkata bahwa kita pasti berbahagialah orang yang melakukan Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua ya. Amin, 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 amin. Kita berdoa ya. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepada Tuhan. Ucap syukur buat kasih kemurahan Tuhan bagi kami. Terima kasih firman-Mu Tuhan sudah mengingatkan kami kembali Bapa. Firman-Mu mengingatkan kembali untuk kami hidup tak akan Tuhan. Karena sana letak kebahagiaan itu. Meteraikan firman-Mu Bapa dan mampukan kami melakukan. Sempurnakan doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin, amin. Amin, silakan.